Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Ramadan dengan NIM 211001201300900. Saya di sini akan menjelaskan mengenai implementasi Big Data di bidang kerja kebumian, yaitu Badan Informasi Geospasial atau BIG. Melalui teknologi informasi triliunan bit, dapat data diciptakan setiap hari dari berbagai sumber seperti dari media sosial, sensor video, surveillance, dan smart grids. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi, yakni Big Data. Big Data muncul setelah tahun 2005, diperkenalkan oleh O'Reilly Media. Namun sebenarnya penggunaan data dan kebutuhan untuk memahami data tersebut sudah ada sejak zaman dulu. Banyak pihak yang mencoba memberikan definisi terhadap Big Data yang dikecualikan menjadi 4V Big Data, yaitu ada volume, variety, velocity, dan veracity. Volume atau kapasitas data berkaitan dengan ukuran media penyimpanan data yang sangat besar atau mungkin tak terbatas hingga satuan petabytes atau zettabytes. Sedangkan variety atau keragaman data terkait tipe atau jenis data yang dapat diolah mulai dari data terstruktur hingga data tidak terstruktur. Sedangkan velocity atau kecepatan terkait dengan kecepatan memproses data yang dihasilkan dari berbagai sumber mulai dari data batch hingga real time. Sementara karakteristik atau veracity adalah kebenaran yang terkait dengan ketidakpastian data dan nilai manfaat dari informasi yang dihasilkan. Selain itu, data memiliki tools atau alat, yaitu satu, acquired, kemudian accessed, analytic, dan application. Acquired berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Accessed berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan memerlukan tata kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Analytic berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan atau hasil pengelolaan data yang telah diproses. Analitik yang didapatkan dapat berupa deskriptif atau pengembaraan data, diagnostik mencari sebab akibat berdasar data, atau prediktif untuk memprediksi kejadian di masa depan, maupun perspektif analitik merekomendasikan pilihan dan implikasi dari setiap opsi. Yang terakhir ada application terkait visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Big Data di Badan Informasi Geospasial atau BIG. Badan Informasi Geospasial menjadi referensi tunggal untuk informasi geospasial. Lembaga ini menjadi basis dan pengelolaan data ruang kebumian yang berukuran sangat besar. Data ruang kebumian mengacu pada lokasi letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah pada atau di atas permukaan bumi dalam sistem koordinat tertentu. Adapun peran data dan informasi geospasial yang bertanda ada efisiensi dan efektif. Pengambilan keputusan yang efisien dan efektif memerlukan informasi spasial mungkin, maupun non-spasial yang up-to-date dan akurat, yang menjelaskan situasi terkini yang terjadi. Kemudian ada urgency. Tidak satu pun institusi yang memiliki data dan informasi lengkap untuk keperluan pengambilan keputusan di berbagai sektor, sehingga data sharing merupakan sebuah keharusan. Yang terakhir ada manajemen. Diperlukan pengaturan dan penggunaan teknologi yang tepat untuk mengatasi permasalahan akses terhadap informasi geospasial untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efisien dan efektif. Selain ada peran dan informasi geospasial, ada pun manfaat sharing informasi geospasial. Manfaatnya yang pertama ada menghindari duplikasi dalam penyediaan data informasi geospasial. Artinya, BIG ini menjadi acuan pokok atau sebagai sumber utama mengenai informasi geospasial. Apabila ada duplikasi maka dapat dideteksi dengan menggunakan BIG. Yang kedua ada meningkatkan kualitas dan mereduksi harga data dan informasi spasial. Artinya BIG ini dapat terbuka untuk kalangan umum yang artinya tidak berbayar. Adapun kekurangan dari berbayar itu tidak banyak fitur yang dapat didapatkan. Yang ketiga adalah menjadikan data dan informasi geospasial mudah diakses oleh pihak yang memerlukan. Yang keempat, membangun kemitraan antar berbagai institusi untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi.
Selanjutnya ada alur pengelolaan Big Data dalam Badan Informasi Geospasial. Yang pertama ada dari lembaga pemerintahan, kemudian ada kebijakan-kebijakannya, serta ada partisipasi publik dalam participative mapping. Ada sarana prasarana dan program. Data tersebut akan terampu dalam Big Data lokal, di mana Big Data lokal ini akan saling melengkapi dengan Big Data global. Big Data global dapat diperoleh melalui data-data geospasial dari berbagai belahan bumi. Kemudian data tersebut menjadi basis data geospasial Big Data. Selanjutnya ada basis data geospasial yang berisi data geospasial pemerintah dan data geospasial Big Data. Kedua data tersebut melebur menjadi basis data atau informasi geospasial berupa statistik atau sensus, di mana informasi geospasial ini yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat masing-masing. Badan Informasi Geospasial telah mengantisipasi penggunaan Big Data dalam mengelola data melalui penyediaan kapasitas storage hingga 2 petabytes menggunakan High Performance Computing atau HPC dan Geoprocessing, serta memanfaatkan cloud computing. Data yang harus diolah mencakup data citra, GPS, foto udara, peta tematik, password yang sebagian diterima secara real-time melalui sistem TWS atau Tsunami Early Warning System, aplikasi pemetaan partisipatif maupun geoportal, yaitu jaringan data spasial digital berbasis web. Intinya Big Data ini sangat berperan positif dalam Badan Informasi Geospasial, di mana data diolah dari masyarakat sendiri untuk masyarakat, seperti itu. Terima kasih banyak. Video ini merupakan penugasan mata kuliah IoT jurusan Teknik Tarikh Ramadan 21101201309090. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.